Perkenalkan, nama saya Aditya Ade dari kelas ABIS 2D. Saya nomor absen 1. Saya berperan sebagai manajer di perusahaan ini. Perkenalkan, nama saya Trisna Audina, nomor absen 26, kelas AB 2D. Saya sebagai karyawan di drama ini. Saya Syafia Arfa, absen 25, sebagai volunteer berperan sekretaris. Dan saya Derhana Elustari, absen 8. Di sini saya sebagai volunteer berperan sebagai HR. Selamat menyaksikan. Halo. Iya. Minta tolong untuk Arfa untuk ke ruangan saya sekarang. Terima kasih. Baik, ada. Masuk. Permisi, Pak Ada. Minta tolong ini untuk disampaikan ke Trisna ya. Permisi Bu Arfa, ya, saya mau berbicara sama Pak Ade. Oh, tapi sekarang Pak Ade baru ada meeting di luar kantor. Bagaimana kalau besok saya buatkan jadwal untuk pertemuan kalian? Oh iya, kira-kira jam berapa ya? Untuk jamnya nanti saya kabari lewat WhatsApp karena saya belum melihat jadwal dari Pak Ade. Bagaimana, Tisna? Oh iya, tidak apa-apa. Kalau gitu saya tunggu jam saya, Bu. Terima kasih. Iya. Permisi Pak Ada, ingin mengkonfirmasi bahwa besok jam 12 setelah istirahat ada pertemuan dengan Trisna untuk membahas kelanjutan dengan Ya, nanti biar dia ngomong saya dulu. baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Halo Pak Ferry. Ini Pak, kalau saya itu Pak Ade itu kan menginginkan lain kerja saya itu tidak aktif gitu loh Pak. Itu menurut saya ya Pak. Ya tapi kan Pak, selama ini kan saya sudah memberikan hasil di perusahaan ini. Profit penurunan perusahaan itu juga tidak karena saya saja kan Pak. Masa iya karena saya? Iya sih Pak, selama ini aku sama Pak Ade juga bekerja sama dengan baik. Tapi kok baru pertama kali ini saja Pak Ade begitu. Mungkin nggak mood orangnya, nggak mood. Ya, juga kayak itu ya Pak, ini kan kerja harus profesional juga kan. Dan kinerja saya itu menurut Pak Ade tidak membuahkan hasil. Padahal itu kan jadi karena beberapa hal gitu loh Pak. Selamat pagi Trisna. Pagi Bu. Hari ini Pak Ade sudah ada di ruangannya, kamu bisa menemuinya sekarang. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya.
Silahkan masuk. Selamat pagi Pak Ade. Pagi. Silahkan duduk. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi begini Pak Ade, maaf sebelumnya. Saya kan telah menerima hasil penilaian kinerja saya. Nah, menurut saya itu tidak sesuai dan tidak sebanding dengan kinerja saya Pak. Oh, oke. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Jadi begini Trisna, saya mengamati bahwa kinerjamu itu akhir-akhir ini menurun dan saya sudah beri peringatan tetap kinerjamu tetap sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Itulah sebabnya penilaian kamu terhadap penilaian perusahaan terhadap kamu seperti itu. Maaf Pak, tapi saya merasa penilaian ini tuh tidak adil Pak. Teman-teman yang lain tuh mendapat nilai bagus, nilai yang sesuai dengan kinerja mereka, tetapi di saya itu berbeda sendiri. Saya telah bekerja sangat keras dan saya juga selalu mencoba untuk memperbaiki hal itu Pak. Seperti yang kita ketahui Trisna, omset pasar kita mengalami penurunan yang signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, kinerjamu juga bisa menyebabkan itu. Jadi begini Pak, saya tuh ingin menyampaikan bahwa memang benar ada penurunan di omset perusahaan kita. Tetapi hal itu disebabkan oleh faktor eksternal dan beberapa faktor lain Pak, tidak hanya dari penilaian, tidak hanya dari kinerja saya saja. Sepertinya dari persaingan pasar yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen Pak. Saya di sini hanya menjalankan prosedur evaluasi Trisna. Tapi tenang, kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Apa tidak bisa dilakukan perubahan terhadap nilai saya Pak? Coba kamu nanti bertemu sama HR dulu, Bu Dira. Baik Pak, besok atau nanti saya akan membuat janji untuk bertemu dengan Bu Dera. Kira-kira Pak Ade bisa melakukan ketemu dengan saya lagi kapan? Besok kemungkinan juga bisa. Nanti kamu kabarin saya aja ya. Oh iya, nanti saya kabarin Bu Arfa dulu ya untuk mengatur apa itu jadwalnya Bapak. Ya, baik. Ya, silahkan, semoga kalian menemukan solusi yang lebih baik. Baik Pak, semoga bisa ada perubahan di kinerja saya ya Pak, dan Ya. semoga kompensasi saya juga sesuai dengan kinerja saya. Ya, semoga ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, Bu Dira tidak ada di kantor. Padahal seharusnya aku harus menemui sekarang untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu Dira tidak ada di kantor. Padahal seharusnya aku menemui Bu Dira hari ini untuk menyelesaikan masalahku. Ya sudah deh, aku tunggu Bu Dera di sini saja. Kira-kira Bu Dera ada di ruangannya enggak ya? Oh, hai Tris. Halo Bu Dera, Bu, kebetulan saya mau ngobrol sama Bu Dera. Bu Dera apakah ada waktu luang? Oke, kamu terkait apa ya? Terkait sesuatu Bu, nanti saja kalau Gitu. Apakah ini urgent banget? Iya Bu. Oke. Saya ada waktu 20 menit sih Tris. Boleh ke ruang saya aja kali ya. Oh iya Bu. Yuk. Enggak Bu, saya itu sebenarnya mau mengobrolkan tentang masalah pekerjaan saya. Oke, terus? Kalau Bu Dera ada waktu luang. Kita ngobrol di sini aja ya? Oh iya Bu Dera. Kapan? Oke, kamu bisa duduk sini ya Tris. Iya Bu, terima kasih. Oke.
pagi Trisna, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Dera. Begini, saya itu mau membicarakan tentang masalah penilaian kerja saya. Apakah Bu Dera hari ini ada luang atau mungkin sekarang saja membicarakannya? Sebenarnya kan saya ini ada janji, tapi nggak apa-apa sih. Masih ada waktu 15 menit. Gimana? Oh iya Bu, sebenarnya tuh saya merasa tidak puas dengan hasil evaluasi kinerja saya. Saya merasa tidak adil karena saya sudah memberikan tenaga saya untuk perusahaan ini. Tetapi penilaian kerja saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya berikan. Oke, sebentar ya saya cek dulu. Kamu ini dari divisinya Pak Ada ya? Iya, betul Bu. Kenapa Pak ada masalah apa gitu loh? Mungkin kamu sama Pak Ada sendiri ada masalah atau bagaimana? Ini Bu, sebenarnya itu saya merasa sudah benar dan tepat terhadap kinerja saya. Namun Pak Ada memberi penilaian kerja saya tidak sebanding dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu memiliki nilai yang bagus dan itu bisa mempengaruhi tentang gaji ya Bu ya. Nah, tetapi kenapa kok saya beda sendiri dan saya tuh merasa tidak puas dengan penilaian kinerjanya Pak Ada. Seperti tidak sungguh-sungguh menilai, namun hanya memberikan nilai dengan percuma gitu Bu. Oke, mungkin itu kan dari perspektif kamu ya. Mungkin dari perspektif Pak Ada yang sudah sekitar 5 tahun bekerja di sini, itu mau ada beberapa faktor Trisna. Mungkin dari absensi karyawan, dari sikapnya setiap karyawan itu seperti apa ketika sedang bekerja, ketika sedang ada di jam kerja maupun ada di luar jam kerja. Itu juga perlu dipertimbangkan dari Pak Ada. Terus juga hasil kinerja kamu bagaimana? Apakah deadline-nya juga sudah kamu penuhi apa belum kayak gitu? Mungkin dari situ Pak Ada menilainya. Nah, masalahnya tuh Bu, saya tidak pernah membuat Pak Ada kecewa seperti izin tanpa alasan atau tidak bekerja dengan optimal. Saya tuh selalu mengusahakan itu gitu loh Bu. Oke, jadi kamu merasa bahwa kinerja kamu udah baik, tapi penilaian dari Pak Ada yang tidak relevan dengan apa yang terjadi. Iya. Oke, mungkin saya akan ada solusi sih Tris, dimana nanti kalian akan ada mediasi. Oke, biar antara pihak kamu dan pihak Pak Ada juga sama-sama enak, kerjanya juga bisa lancar gitu. Tapi untuk jadwalnya mungkin menyusul ya Tris, karena kan jadwal saya itu agak ini ya, agak bentrok juga. Terus juga Pak Ada, saya juga belum tahu jadwalnya seperti apa. Oke. Mungkin nanti saya akan coba komunikasi sama Pak Ada terkait tentang mediasi ini, dan selanjutnya akan saya infokan ke kamu. Berarti ini jadwalnya mengikuti dari Bu Dera ya? Iya. Misalnya kalau saya nanti masih ada kerja gimana ya Bu? Apa saya bisa izin dulu untuk menemui Bu Dera? Nanti mungkin setelah ini aja, setelah jam istirahat jam satuan itu kan nanti ada lusa itu kan ada acara tuh di kantor. Nah, nanti kamu saat acara itu kamu bisa menemui saya gitu aja. Oh iya Bu, berarti nanti ketemuannya di kantor juga ya Bu? Iya betul sekali. Oke Bu, terima kasih kalau begitu. Saya izin kembali kerja dulu ya Bu. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Oke, terima kasih ya Tri sudah Iya. berbagi cerita. Oke. Ini saatnya aku menemui Pak Ade dan Bu Dera untuk melanjutkan bagaimana penilaian kerjaku. Masuk. Selamat pagi Pak Ade dan Bu Dera. Oke, Trisna. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Baik, di sini Pak ada Trisna. Saya mengundang saudara Trisna di sini untuk menemui Bapak karena saudara Trisna ini merasa bahwa hasil kinerja yang Bapak ada tuliskan itu tidak relevan dengan keadaan saudara Trisna. Jadi di sini saya harap pertemuan ini bisa menemukan sebuah solusi untuk kita semua. Seperti itu, Pak. Baik, Dede. Trisna juga kemarin sudah menemui saya terkait hal ini. Terkait penilaian karyawan, saya juga benar-benar setelah mengamati Bu Trisna tidak hanya memberikan penilaian saja.
Iya Pak, tapi di sini saudara Trisna itu merasa bahwa dia sudah berkontribusi dengan sepenuh tenaganya, serta dia kan juga jarang absen juga. Tapi dia masih merasa tidak relevan dengan hasil penilaian itu Pak. Seperti itu. Nah, betul Pak Ada. Jadi saya itu kan telah melakukan dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi target pemasaran di perusahaan ini ya Pak. Namun kali ini pemasaran memang sedang menurun dan omsetnya itu juga tidak ada perkembangan Pak. Nah, itu Trisna. Nah, begini Trisna. Karena kinerja kamu yang tidak seperti dulu lagi, juga kinerjamu itu nggak bisa meningkatkan pemasaran seperti dulu lagi itu. Tetapi Pak, itu kan juga disebabkan oleh banyak hal Pak, tidak hanya dari kinerja saya saja. Lalu seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak itu kan emang benar fakta Pak, bahwa tidak hanya melalui kinerja saya saja, namun oleh banyak hal, dipengaruhi oleh banyak hal. Ya benar Trisna, tetapi begini saja, kita mencari jalan keluar saja. Bagaimana kalau saya beri kamu satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kinerjamu, biar bisa, maksudnya tuh kayak biar bisa meningkat lagi seperti dulu. Nah, tapi saya mau tanyakan ke Bapak, Bapak bisa menjamin tidak bahwa penilaian kinerja saya dapat berubah? Ya untuk sekarang menurut saya nggak bisa menjamin, soalnya kan itu kinerja kamu yang dulu. Nah mungkin kalau semisal nih kinerjamu yang sekarang lebih baik, saya bisa menjamin. Kalau kinerjamu tetap saja tetap kayak yang sekarang, mungkin saya nggak bisa. Berarti Gitu. di sudut pandang Bapak, kinerja saya yang sekarang itu tidak sesuai dengan keinginan Bapak yang Yeah. diinginkan. Lalu seperti apa yang Ya mungkin kamu nanti bisa lebih ulet lagi dalam melakukan pemasaran, lebih mencari channel-channel yang lebih baik lagi seperti itu. tapi kan Bapak selama ini tahu kan hasil kinerja saya bagaimana dan hanya satu kali ini saja, tapi kok berpengaruh pada penilaian kinerja saya yang sangat relevan, yang sangat tidak relevan itu. Nah, karena saya sudah membaca dari laporan-laporan tadi, nah saya melihat itu ya kinerjamu emang sudah baik, tapi itu tidak berimpact kepada perusahaan. Jadi kayak kerjamu tuh percuma gitu. Nah, berarti itu kan Biar aku memberi kesempatan kamu biar kamu tuh lebih bisa ya kerja tapi lebih efektif gitu. oke Pak, mungkin pada kesempatan Bapak kali ini saya akan berusaha untuk meningkatkan target pemasaran dan agar bisa omset perusahaan itu naik. Tapi Bapak juga harus melihat kinerja saya saja, tidak dari hasilnya saja Pak. Saya kan juga berusaha selama ini. Loh, perusahaan yang butuhnya tuh hasilnya. Kita tuh nggak mau lihat kinerja kamu kayak gimana, yang itu kita cari hasilnya. Nah, baru kita lihat kinerja kamu di hasilnya itu gimana, baik atau tidak. Nah, masalahnya Pak, saya itu Oke, gini Trisna. Daripada Pak Ada dan juga saudara Trisna semakin memanas, lebih baik kita cari aja jalan tengahnya. Kan Pak Ada lebih menekankan pada hasilnya, sedangkan saudara Trisna ini lebih menonjolkan kinerja. Kan ini belum menemukan titik temunya. Nah, dari saudara Trisna dan Pak Ada maunya seperti apa? Kalau saya di sini, saya mau memberi kesempatan dia agar kinerjanya dia tuh lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Kalau cuma kinerjanya doang bagus, hasilnya sama aja, percuma dong perusahaan kita. Berarti produktivitasnya perlu ditingkatkan lagi ya Trisna. Pak Ada itu mau seperti itu. Kinerja bukan hanya kinerja aja, tapi harus ada hasilnya kayak gitu. Kalau saudara Trisna bagaimana? Gini Bu, dari pandangan saya, kinerja saya itu sudah memberikan yang cukup bagus untuk perusahaan ini, tapi hasil kita tidak bisa menemukan Bu. Soalnya banyak pesaing, banyak orang juga yang tidak minat atau kurang minat pada perusahaan kita. Itu kan juga bisa menjadi hal yang berdampak pada perusahaan Bu, bukan karena kinerja saya. Oke, karena saudara Trisna sudah merasa kinerjanya sudah baik,
mungkin kedepannya jika ada struggle seperti kompetitor dari perusahaan lain yang tadi saudara sebutkan, bisa konsultasi ke Pak Ada langsung. Pak, ini masalah saya. Tolong dibantu bagaimana saya menyelesaikannya agar kinerja saudara Trisna juga membuahkan hasil. Kayak gitu, biar antara Pak Ada dan juga saudara Trisna tidak saling menyalahkan atau memanas lah seperti itu. Bagaimana Pak Ada? Mau beri kesempatan lagi? Ya, saya mau, tapi kita harus berjanji ini kesempatan terakhir. Saya nggak mau menyimpan orang yang bekerja cuma pengen kinerjanya bagus terus nilai bagus, enggak. Kita bahas. Seperti itu maunya Pak Ade ya. Mungkin untuk kedepannya kalau kamu udah bekerja, kinerja udah baik, ada hasilnya, dari situ penilaian Pak Ade juga akan lebih baik lagi. Itu ya guys. Oh iya. Gini ya Pak, saya akan meningkatkan kinerja saya dan akan mendapatkan hasil itu. Namun nanti jika ada suatu masalah atau kurang minatnya konsumen pada perusahaan kita, nanti saya akan langsung berkonsultasi ke Pak Ada dan Pak Ada harus membantu dalam tahap itu. Bagaimana Pak? Ya, saya akan membantu dalam tahap itu. Mungkin kamu harus sering-sering konsultasi kepada saya, dan mungkin jika kalau saya tidak bisa, nah nanti saya bisa panggil sekretaris atau bawahan saya untuk membantu ke kamu. Oke, jadi kita udah menemukan titik temu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu kalau ada kesulitan atau masalah bisa konsultasi ke Pak Ada. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Trisna? Cukup. Bagaimana Pak Ada? Apa sudah puas dengan hasil ini? Ya, saya sudah puas, tapi saya tolong untuk meningkatkan kinerja. Oke. Oke, kalian antara saudara Trisna dan Pak Ada juga cukup baik dalam menyikapi hal ini. Untuk kedepannya kalau ada masalah tolong dibicarakan baik-baik. Itu aja, mungkin itu aja ya Pak Ada. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Ada dari saudara Trisna. Kita sudah menemukan titik temunya. Jadi diharapkan jika ada masalah ataupun struggle bisa dibicarakan baik-baik. Gitu. Oke, mungkin ada yang disampaikan? Sudah. Terima kasih Pak Ada, saya mau kembali kerja dulu ya. Semangat ya. Ya, Terima kasih ya Pak Ada. Terima kasih juga ya Bu Dera. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Tris, kamu sudah mau melibatkan saya dalam penyelesaian masalah kamu dan Pak Ada. Saya juga terima kasih sama Bu Dera karena Bu Dera telah membantu saya dalam mendapat keadilan dari Pak Ada. Iya, sama-sama. Kamu semangat loh kerjanya. Iya, Bu Dera juga semoga diperlancar ya Bu Iya. kerjanya. Yaudah. Saya dulu nih. Oke, hati-hati ya. Iya, makasih, Bu. Bye. Iya.